Nah, sekarang ini kamu perhatikan contoh gambar cerita ya. Sebelum kita membuat gambar cerita, masih ingat kan urutan-urutannya, langkah-langkahnya? Pertama kita menentukan tema. Nah, temanya tadi di sini akibat tidak bisa bekerja sama. Nah, jadi dalam menggambar cerita, yang pertama kamu buat sketsa. Udah, setelah kita tentukan tema, buat sketsa. Nah, sketsa itu kemudian dipertegas. Ini bisa kamu lihat dia di sini, dipertegas. Gambar itu, sketsa itu disempurnakan. Setelah dia mengalami penyempurnaan, baru kita masuk kepada pewarnaan, ya. Baru kita masuk kepada pewarnaan. Jadi langkah-langkah membuat gambar cerita itu kamu tidak boleh lupa. Pertama, buatlah sketsa. Setelah kita tentukan tema, yang pertama tentukan tema, kedua buatlah sketsa. Sketsa menggunakan pensil, ya. Kemudian setelah kamu buat sketsa, lakukan penyempurnaan terhadap gambar. Kemudian kamu boleh menggunakan pewarnaan secara kering, boleh menggunakannya secara basah. Untuk pewarnaan secara kering berarti kamu menggunakan krayon, pensil warna. Sedangkan untuk dia media basah, kamu boleh menggunakan cat air, ya. Nah, hasilnya yang bisa kamu lihat ini dah seperti ini contohnya. Bisa kamu lihat kan, Nak? Jadi kemudian setelah kamu melakukan pewarnaan, jika masih ada ya garis-garis sisa-sisa daripada sketsa, kamu hapus untuk menciptakan karya yang lebih bersih dan lebih baik lagi. Nah, kemudian di sini tugas kamu adalah gambarlah di buku gambarmu contoh gambar cerita yang ada di sini, anak ya. Kamu gambar dan dikumpulkan hari Selasa depan. Oke? Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga apa yang kamu pelajari hari ini berguna bagi kamu. Ini tetap berkaitan dengan gambar cerita pada pertemuan 2. Oke? Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Anak-anak ibu semua, apa kabarnya? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak ibu, sudah sarapan? Sudah mandi? Baik, kalau sudah mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak ibu semua, pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan tentang gambar cerita ya. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah ciri-ciri karya gambar cerita. Nah, kita untuk menentukan apa ciri-ciri karya gambar cerita, kamu perhatikan di sini ada ibu buat contoh gambar cerita. Kamu perhatikan pada layar kamu, di sini judulnya adalah akibat tidak bekerja sama. Akibat tidak bekerja sama. Nah, kamu perhatikan gambar-gambar yang ada pada layar kamu. Gambar-gambar yang ada pada cerita ini. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ada gambar, ada teks. Jadi gambar ini ya, gambar ini bercerita tentang teks yang ada pada gambar. Oke? Nah, apa itu ciri-ciri karya gambar cerita? Yang pertama, ya, bersifat proporsional. Dengan membaca karya gambar cerita, kita dapat membawa pembacanya untuk terlibat secara emosional dengan pelaku utama dalam karya gambar cerita. Berarti kita harus mampu, ya. Gambar kita itu harus mampu membawa pembaca, ya, membawa pembaca untuk terlibat secara emosional dengan pelaku utama dalam karya gambar cerita itu. Yang kedua, ya, yang kedua yaitu humor yang kasar, penggunaan bahasa lisan dan mudah dimengerti oleh orang awam. Jadi kita menggunakan bahasa lisan, menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat yang mudah dimengerti oleh orang awam. Kemudian bahasa percakapan atau bahasa pasaran, dengan digunakannya bahasa percakapan sehari-hari akan lebih mengena bagi pembaca. Yang pertama bersifat proporsional, yang kedua humor, yang ketiga bahasa percakapan adalah bahasa pasaran
atau bahasa yang sering digunakan oleh si pembaca sehari-hari atau setiap harinya. Kemudian yang keempat, penyederhanaan perilaku. Ya, penyederhanaan perilaku ya harus menggambarkan moral atau jiwa pelaku. Pola perilaku dalam gambar cerita cenderung untuk disederhanakan dan mudah diterka. Penyederhanaan perilaku berarti dia cenderung mudah diterka. Sederhana, mudah diterka. Ya. Penyederhanaan perilaku menggambarkan moral atau jiwa pelaku. Pola perilaku cenderung untuk disederhanakan dan mudah diterka. Kemudian yang terakhir, bersifat kepahlawanan. Ya, isi karya gambar cerita harus membawa pembaca untuk memuja pahlawannya, untuk memuja tokoh yang dia senangi pada gambar tersebut.